Halo Sobat Corong ID. Masih seputar Natuna Utara yang baru-baru ini meningkat tajam, apalagi sekarang Tiongkok kembali berulah dengan mengirimkan kapal perangnya ke wilayah sengketa. Tentu kelakuan China kali ini tidak bisa lagi ditoleran oleh pihak kita kan bos. Bagaimana bisa Tiongkok melakukan tindakan pelanggaran dengan memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara bisa kita anggap enteng. Setelah beberapa pekan lalu, China mengirim 2 armada kapal perang untuk memantau dari jauh latihan militer gabungan antara AS dan sejumlah negara lainnya. Sekarang pihaknya malah mengirim 6 kapal perang sekaligus di perairan itu, termasuk kapal destroyer Kunming 172. Jelas atensi itu berdampak pada sejumlah nelayan Indonesia yang sedang berlayar sob. Bagaimana tak takut, yang mondar-mandir saja kapal-kapal perang asing, dasar suka sekali mengusik ya sob. Walaupun sudah menempatkan 4 kapal perang RI di wilayah itu guna melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara. Penjagaan ini rupanya tak membuat China takut ya, atau seharusnya pemerintah kita bersikap tegas lagi atas kelakuan seenaknya itu? Sahabat sekalian, adanya kejadian ini justru akan memberikan dampak pada intensitas kehadiran kekuatan angkatan laut maupun Coast Guard negara asing yang memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut bos. Sebenarnya TNI Angkatan Laut kita sudah melakukan tugasnya dengan tegas di Laut Natuna Utara guna mendukung kebijakan pemerintah, dalam hal pelaksanaan hak berdaulat dan melindungi segenap kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sahabat sekalian, ancaman kapal China di Laut Natuna Utara memang kian menguat sejak akhir Agustus tahun 2021. Sudah berulang kali kapal-kapal Tiongkok mondar-mandir di Laut Natuna Utara. Bahkan kejadian ini terpantau oleh satelit melintas zigzag di Laut Natuna Utara. Secara nyata, masuknya kapal perusak atau destroyer China ke Laut Natuna Utara ini bukan lagi soal peningkatan aktivitas China bos, tetapi mulai ada kehadiran kapal perang mereka di sana. Artinya mungkin saja saat ini Tiongkok sedang mengibarkan bendera merah di perairan tersebut. Karena tercatat, ini kali pertama kapal perusak China terpantau di Laut Natuna Utara. Dan untuk kita sendiri, seharusnya pemerintah Indonesia perlu dengan tegas, misal saja menanyakan maksud China mengirim kapal perang mereka ke Laut Natuna Utara. Karena menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, sebenarnya kapal militer negara lain tak boleh loh berpatroli di ZEE negara lain, sehingga ini harus kita usut lebih jauh kan sob? Bukan hanya untuk Indonesia, agresivitas China di Laut Natuna Utara sudah kelewatan bahkan bisa saja mengancam negara Asia Tenggara lainnya. Seharusnya masalah ini dibawa ke ASEAN High Council nih, untuk mengusut lebih jauh dan membahas langkah apa yang akan diambil untuk menghadapi ancaman kekuatan militer China yang semakin nyata, di antara klaim tumpang tindih Laut China Selatan. Intinya mah untuk menanggapi hal ini, pemerintah kita harus tegas, jangan menye-menye ataupun malah tidak bertindak. Karena jika tidak memiliki keberanian dalam bersikap, bangsa ini bisa saja semakin direndahkan oleh bangsa lain. Jangan sampai kita berlama-lama membiarkan pelanggaran itu terjadikan. Nah kalau menurutmu gimana nih sob? Silakan tulis pendapat kalian di bawah ya, dan cukup sekian dari admin, terima kasih.